I'm for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Feel with devotion, follow the signs. With this devotion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan sebetulnya hari ini kita pelatihan untuk sesi ketiga digital. Tapi saya perwakilan dari manual, jadi hari ini kita mau coba mempraktekkan sesi apakah yang biasa dipakai di manual bisa di digital atau yang di digital bisa dipakai di manual gitu. Jadi hari ini kita kebetulan kedatangan tamu dari Bandung karena kebetulan Toko Sablon SPS juga kita divisi baru di digital. Nah, kita coba gali lagi plus minusnya ada di mana. Nah, perkenalkan ini seperti biasa bagian divisi digital dengan Pak Mike. Nah, untuk lebih enaknya lagi saya panggil Ompe. Selamat siang Ompe, selamat datang di Toko Sablon SPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Jadi kita kan cenderung untuk sekarang ini sudah ada perkembangan teknologi yang lebih baru. Ya. Gitu kan. Nah, kebetulan di sini bagian divisi digital Pak Mike coba turun untuk memperkenalkan divisi digital dari Toko Sablon SPS. Nah, kalau saya sendiri kan dari sisi manual, gitu. Ya. Tapi bagaimana antara manual dan digital ini berkolaborasi, gitu. Mungkin dari Pak Mike ada prakata dulu nih buat teman-teman sekiranya yang baru datang atau mungkin yang di live, kira-kira ada prakata. Silakan Pak Mike. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Michael dari Toko Sablon SPS divisi digital. Kebetulan divisi ini baru dibentuk. Kalau di Toko Sablon SPS kurang lebih baru 2 bulanan. Oke. Nah, ada rekanan saya juga dari Pak Bani, mungkin yang kalau di dunia digital lebih dikenal daripada saya. Karena saya sendiri masih baru nih di dunia sablon. Nah, kalau untuk DTF sendiri, kebetulan kita kan fokusnya ke DTF ya, Kompe. Iya. Simpel aja sih dari saya. DTF punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ini tadi juga lihat proses pisah warna dan segala macam. Ternyata saya baru terbuka pikirannya dengan proses pecah warna. Meskipun tadi pakai plugin ya, Iya. itu kan biasa kalau di DTF sendiri kita nggak perlu bisa pecah warna. Iya. Karena kan warna langsung otomatis ke print, tinggal setting di akronnya aja gimana warna lebih naik, lebih bagus, lebih cerah. Kalau sudah sesuai, bisa tinggal diaplikasikan ke produksi massalnya. Dan saya kepikiran kalau ngomongin produksi massal, benar juga dengan metode yang digabungkan ini bisa berkolaborasi untuk saling melengkapi. Produksinya massalnya pakai yang manualnya, proofingnya bisa pakai DTF. Iya. Gitu aja sih. Oke, dari Pak Mike mungkin ada masukan bahwa ternyata DTF ini bisa sebagai solusi untuk di manual sebagai proofingan ya. Betul. Gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu juga nih dari Ompe sendiri juga kan bergerak di manual kan sudah cukup lama nih. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman ada yang belum mengetahui bahwa DTF itu mungkin masih berpikiran bahwa wah kasar gitu kan. Awalnya kita juga berpikir seperti itu Ompe. Tapi begitu pas kita turun, begitu pas kita mencoba, begitu pas kita menggali, wah ini sebetulnya bisa alternatif gitu kan dengan perkembangan yang sudah terjadi sekarang gitu. Tapi bukan berarti hal ini bakal menghilangkan dari yang manual kan. Nah gitu. Nah sekarang dari kacamata Ompe seperti apa sih melihat dunia sablon saat ini gitu? Kalau ini sebenarnya ada lubang di dalam industri ini di sablon
yang memang belum diatasi dengan baik. Ya. Contohnya apa namanya di kuantiti kecil. Sebelumnya di kuantiti kecil kan kita di apa namanya mungkin 3 tahun yang lalu ke belakang DTF itu belum sama sekali belum pernah didengar oleh saya pribadi ya. Nah baru tahun ini ya kita melihat DTF ya. Nah sebelumnya sih pernah melihat dari Rhinotech juga tapi nggak benar-benar diperhatiin gitu. Tapi saya tidak pernah kebayang bahwa DTF itu bisa sejauh yang dilakukan oleh toko sablon SPS. Bisa sampai raster dengan apa namanya kelembutan yang bersaing dengan sablon rubber ya. Ya. Jadi terus terang sablon rubber saya di 37 LPI sampai 41. Dan saya melihat di sini dapat mungkin sebelumnya di 35 ya. Ya, sebelumnya 35. Kayaknya masih dihantam ke 41, kayaknya bisa deh. Mungkin nanti kita coba. Ya, harus dicoba. Tapi yang pasti di angka 37, angka yang saya biasa main buat sablon rubber, yang biasanya kaos Vespa kalau zaman dulu teh, yang dot-dotnya masih kelihatan gede, itu kena banget. Apa namanya? Jadi kalau kita ngomong masalah kualitas hand feel sablonan, apa namanya? DTF itu kena bagus. Mungkin downside dari DTF yang saya masih ngerasa kurang apa namanya bersaing dengan sablon itu karena waktunya. Betul. Ya. Tadi kalau nggak salah dengan resolusi yang bagus, detail dengan raster itu kalau nggak salah ngeprintnya aja 15 menit ya. Betul, sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi artinya kan dengan ngepres, dengan nasi bubuk dan lain-lain bisa jadi 20 menitan. Artinya output per jamnya itu hanya 6, ya kan? Tetapi bikin 6 kaos di sablon dengan 10 warna, nggak ada yang mau nerima. Ngapain? Harganya berapa ratus tuh kaos? Ya kan? Di situ DTF sangat bersaing dengan sablon. Ya. Dan market yang sebelumnya tidak pernah digarap oleh sablon, ya kita ngomongin 10 warna, kalau 1 warna 1 kaos masih oke. Tapi kalau udah 10 warna, desain seperti yang di atas, ya rasteran kayak gitu, dengan hand feel yang menyaingi rubber, ini DTF rasa rubber. DTF rasa rubber ya? Menurut saya gitu. Dengan raster yang lembutnya mumpuni lah, udah ini ya alhamdulillah ini saya nggak yakin saya ikut grup DTF di Jerman, saya nggak yakin mereka bisa bikin kayak gini. Ini Indonesia lagi. Masa sih? Iya, saya bisa angkat ini di DTF Jerman. Nah, jadi kemarin itu sebetulnya begini Om P. Dari kita itu kan sebetulnya di sini dalam rangka untuk mencoba apa sih plus minusnya gitu kan dari digital ini gitu kan. Bisa jadi solusi apa gimana, karena kita juga tidak mau terjadi ada jurang ya, dalam arti kata jurang itu antara manual dan digital. Kita pengennya itu semua kita bareng-bareng menaikkan industri clothing Indonesia. Ya itu yang kita mau gitu kan, terlepas itu dia mau manual apa digital, bagaimana ini semuanya bisa berkolaborasi, saling melengkapi gitu kan. Dalam arti kata melengkapi, kalau sekarang memang ada sablon yang butuh satuan di bawah 12 piece, misalnya 6 piece, ini bisa jadi solusi gitu kan. Tapi sekarang setelah kita lihat-lihat lagi semuanya gitu kan, kemarin pas di awal-awal Pak Meknya kita coba-coba mengenai masalah handspill ya, gitu pas masalah handspill, wah ini udah halus gitu kan, tapi masih ada dari segi kenyamanannya agak kurang. Terus akhirnya coba kita raster deh. Nah, coba di raster masih kasar dan akhirnya sekarang baru ketemu gitu kan. Seperti yang tadi sempat kita demokan sama Om Pai sendiri dan Om Pai mencoba. Nah, itulah hasilnya gitu loh. Kalau saran dari saya sih, jadi kalau emang kita ngejar hanya desain yang blok-blokan, maksudnya blok-blokan meski 100 warna gitu ya, tapi ngeblok gitu, terus ngejeblak gitu, oke, kita bisa berharap dari tempat maklun DTF. Tapi kalau kita mau ngejar output yang dihasilkan, kualitas yang dihasilkan oleh toko sablon SPS ini, sebaiknya emang anak-anak sablon yang bermain raster punya. Saya menyarankan untuk punya.
Bukan Oke. saya ini bukan marketing ya, saya nggak dibayar untuk marketing. Tapi kenapa? Karena apa namanya? Kita sekarang DTF secara kualitas udah menyaingi rubber. Oke. Tapi apa namanya yang belum tercapai adalah rubber menyaingi DTF untuk saat ini. Jadi gini, yang tadi kayak Komike ya, Iya, betul. apa namanya bilang pas proofing atau pas hanya bikin solusi itu pakai DTF. Tapi pas bikin 1000 pieces itu pakai sablon. Aslinya kan PR sablon kan untuk ngikutin DTF. Betul. Ya. Nah, jadi cari titik tengah di mana DTF sama sablon itu tidak terlalu jauh kualitasnya. Oke. Gitu. Kecuali si klien pengen bikin 1000 pieces dengan harga DTF. Iya kan? Mangga we silakan gitu kan. Ya. Ya kayaknya DTF itu downside-nya atau kalau saya harus nyari keburukannya ya, itu speednya lama banget. Betul. Itu aja. Tapi untuk belum selesai, belum itu aja. Yang masih harus dicari tahu adalah ketahanan cuci. Oke. Ya, dia bisa disiksa segimana? Apa dia bisa di dry clean gitu, di laundry gitu, kena setrika gitu. Kalau rubber dia tahan. Pasti aman. Ya, beda dengan plastisol. Iya betul. Nah, tapi sekarang kan kita harap DTF itu dia bisa bersaing dengan rubber. Ya, menurut saya. Kalau dengan plastisol lebih cepat lagi ya daripada rubber Betul. sebenarnya. Jadi apa namanya? Ya persaingan yang paling dekat itu DTF itu kecepatannya harus ditingkatkan sebenarnya. Tapi kita nggak tahu itu dalam 3-4 tahun akan terjadi atau nggak, saya nggak tahu. Betul. Ini terus terang sih, saya pengen bukan merangkum. Ini yang ada di toko sablon SPS ini beda dengan yang DTF yang ada di pasaran yang saya kenal. Karena ini kita udah nggak ngomongnya ini ranah raster. Sebelumnya saya pernah lihat raster DTF yang saya bisa mah ketawa aja, wah kacau banget ini. Nah, beda dengan yang saya lihat di sini. Jadi sebenarnya ini PR toko sablon SPS untuk memperkenalkan raster yang berhasil diulik di sini. Oke. Karena ini sesuatu mau dibikin retail lah, dijual di apa namanya grup lah atau apa. Karena kalau saya sekarang berkuar-kuar kayak gini, tapi orang tidak megang hasilnya, Ya. tidak lihat langsung, itu bisa jadi saya cuap-cuap omong kosong gitu. Karena kalau dilihat di tempat lain DTF nggak kayak gini. Iya. Ya, itu yang jadi PR oleh toko sablon SPS untuk memperkenalkan DTF rasa rubber. Nah, PR kemudian yang seperti saya bilang rubber yang harus ngejar DTF. Karena saya lihat harapannya sangat besar. Contohnya untuk bikin di bawah 1 lusin itu pakai DTF, atau buat proofing atau sampling pakai DTF, udah ACC running di rubber. Nah, artinya rubber, oke, gimana nih 9 warna, tapi hasilnya mirip gitu, gradasinya mirip gitu, atau lebih bagus malah lebih baik, lebih bagus lebih baik gitu kan. Nah, ini yang mungkin harus jadi PR oleh toko sablon SPS. Oke. Gitu. Saya bikin kutip dulu nih Pak mengenai satu gambar 15 menit. Oke. Sebenarnya itu tergantung spek dari mesinnya. Oke. Kalau yang tadi 15 menitan sampai 20 menit itu dengan spek basicnya Epson L1800. Nah, kalau ada yang double head XP 600-an A3 ya, itu bisa sampai 120 pieces. Itu ngomongin kecepatan produksi. Tapi memang masih terbatas ya, sekedar segitu aja. Itu Tapi 120 maksimal. Saya motong. Ini kualitasnya yang kita obrolin meski dengan apa? Sama dengan yang dipajang sekarang kan? Sebenarnya kalau ngomongin kualitas hasil, Hmm. lebih ke bahan bakunya Om P. Oke. Tinta yang kita pakai seperti apa, pet filmnya seperti apa, sama lemnya. Oke. Kalau mesin sebenarnya, oke, kita pakai tinta yang tadi. Kita kalau gantiin ke XP 600 pun hasilnya sama. Oke. Itu penting. Kualitasnya ya. Iya. Nah, Iya. menurut Om P sendiri ke depan kira-kira gimana sih masa depan sablon kita nih gitu, baik digital dan manual dalam istilahnya dunia clothing ke depan itu menurut Om P gimana? Kalau saya sih kebandinginnya dengan mesin
offset, printer dan mesin fotokopi. Nah, mesin printer mesin offset tidak mati gara-gara ada mesin fotokopi. Oke. Begitu juga mesin fotokopi tidak mati sejak ada karena ada mesin printer rumahan. Nah, orang kalau bikin skripsi contohnya, saya nggak tahu skripsi berapa halaman, anggap 400 halaman. Dia mungkin pakai printer rumahan Epson, ngeprint. Nah, udah 400 halaman, tentunya sama dosennya suruh bikin angka 4. Saya yakin dia nggak mau nungguin di rumah. Iya betul. Dia bawa ke tukang fotokopi. Betul. Nah, tukang fotokopi, terus kata dosennya, oh ini bagus banget, ini mendingan diterbitin. Pasti nggak pakai mesin fotokopi dong. Betul. Pakailah GTO, pakailah Heidelberg, pakailah mesin-mesin offset gede, bikin 3000 pieces. Mesin fotokopi melengkapi kebutuhan quantity sedikit. Ya, printer melengkapi, kita ngomong mesin fotokopi berwarna lah contohnya. Iya. Nah, printer melengkapi praktis, kecepatan. Jadi kita nggak harus ngantri dulu ke fotokopian, bla bla bla, langsung di rumah. Nah, ini juga DTF ini menurut saya, kalau kita tahu caranya, dia bisa menjadi solusi banget untuk sablon rumahan. Oke. Ya, dia untuk quantity kecil, bisa untuk print proof, dia bisa. Nah, tinggal memang gimana caranya kita yang sablon bisa ngikutin kemampuan DTF, dan itu mungkin banget. Itu mungkin banget gitu. Nah, itu memang harus kita ulik. Jadi saya nggak melihat adanya ancaman dari DTF. DTF yang kita hadapi sekarang adalah DTF yang emang menyaingi raster GL, raster rubber. Ya, jadi untuk saya sih, wah ini worth it banget gitu, worth it banget. Nah, memang saya nggak nyaranin buat orang yang tidak ngulik, dia harus mau ngulik. Ya harus. Ya, kalau dia hanya pengen bisnis yang tutup mata, praktis, mending bikin fotokopi lah. Praktis, binding gitu, hanya masukin langsung jadi kan, nggak ada print proof. Oh ini kurang merah nih. Ya. Nah kalau di sini sih ada kemungkinan kita harus contohnya kayak logo kan warnanya itu sensitif banget. Ya, dia hijau Fuji tapi jadinya hijau dangdut. Ya, nggak bisa, nggak diterima. Jadi menurut saya DTF yang kita hadapi sekarang di toko sablon SPS memang bisa menjadi solusi banget buat UMKM rumahan yang mau terjun ke digital. Kita melihat bahwa kemarin itu harga-harga dari mesin sendiri paketan itu lumayan cukup mahal gitu. Nah, untuk toko sablon SPS sendiri kan kita konsepnya itu bagaimana sekelas UMKM bisa naik atau enggak bisa memiliki gitu kan. Jadi akhirnya kita coba cari jalan tengah bagaimana harganya ini bisa di downgrade, entah itu dari teman-teman sablon itu bisa jadi alternatif atau bisa jadi pelengkap buat mereka, entah itu mereka patokan apa gimana. Jadi akhirnya kemarin kita coba berikan benar-benar di harga di downgrade. Berapa kemarin Pak Mike? Paketnya 19 juta. Oke, itu dapat apa aja? Printernya basicnya Epson L1800. Kita nggak rubah casing. Itu udah ada vakum sama modul. Itu kan komponen utama buat ngeprint. Terus setelah ngeprint kan harus di curing. Nah kita ada ovennya di situ. Ukuran A3. Oke. Jadi untuk produksi satuan bukan yang produksi massal roll to roll. Iya. Terus habis itu kan mesti di press. Udah termasuk sama heat pressnya, cuma memang heat pressnya yang 38x38, bukan yang 40-60. Termasuk bahan baku utama buat running. Bahan baku apa aja? CMYK WW 100 mili, W nya kan 2, berarti 200. Kalau CMYK berarti 100 mili. PET filmnya 20 meter, sama serpuknya 500 gram. Sekarang kita balik ke tema hari ini, kan kita ngomonginnya raster nih. Iya. Nah,
sebetulnya gambar yang tadi kita olah sebelum acara ini kita dimulai, Iya. itu baru pertama kali kita olah. Oke deh. Betul Pak Mai? Betul. Itu baru pertama kali kita olah gitu. Jadi saya sempat kepikiran, folder ya. ya jadi saya kepikiran kenapa nggak artwork yang biasa kita pakai buat manual aja nih kita coba kan. Iya. Nah dan tadi kita proving sekali masih ada yang kurang dan akhirnya kita coba naikin. Iya. Gitu. Bisa ditunjukin gambarnya Pak Mai? Nah, Om P sendiri kan biasa meraster. Iya. Sekarang kalau kita bahas mengenai masalah raster ini sendiri gimana Om P? Kalau artwork seperti ini, dia sebenarnya cocoknya plastisol. Oke. Hanya DTF itu tidak bisa ngejar resolusinya plastisol. Betul. Ya di 65 LPI. Nah, tetapi dia bisa banget ngejar resolusinya buat apa namanya rubber. Iya. Ya. Padahal sebenarnya resolusi DTF dia bisa lebih edan kan. Betul. Ya. Hanya yang jadi masalah kan hal yang saya tahu teman-teman tidak suka di DTF itu hand fill. Spill. Ya, dia blok. Ngeblok, betul. Nah, apa namanya si raster yang diolah oleh apa namanya toko sablon mungkin kayaknya harus dicoba deh, di push deh sampai berapa resolusi. Sampai berapa resolusi ya? Ya. Kalau LPI udah pernah coba Om P. Maksimal itu di 45. Oke. Lebih dari 45 sudah rapat di print headnya. Ngeprintnya jadi ngeblok juga. Iya, jadi nggak ada pori-porinya ya. Betul. Oke, 45. Menurut saya 45 masih aman. Plastisol juga kadang-kadang ada yang main 45 kok. Kalau untuk raster jangan saya mungkin bisa diwakilkan sama Pak Bani ya. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Bani. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Filled with emotion, follow the signs. With this devotion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling deep in love with me. Little sweet spice. Made a love potion for you. Little sweet spice. Made a love potion for you. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the